Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada materi hari ini kita akan berbicara tentang teknologi informasi. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas secara garis besar apa itu dasar teknologi informasi, apa yang kita pelajari pada materi dasar teknologi informasi selama 1 semester ke depan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi? Dari beberapa literatur, menurut Hack dan Ken bahwa merupakan TI adalah seperangkat alat ukur bantu bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas berhubungan dengan pemrosesan informasi. Kemudian dari Martin, teknologi informasi tidak dari teknologi komputer, hardware, dan software. Kemudian berikutnya dari William dan Sawyer, ya, teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi. Teknologi informasi, ya, kalau kita lihat secara garis besar bahwa apapun yang membantu, teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi itu termasuk teknologi informasi. Sehingga kita akan melihat bagaimana sih sejarah perkembangan teknologi informasi mulai dari zaman awal manusia sampai dengan zaman digital sekarang ini. Nah, masa prasejarah ya, mulai dari pertama bumi ini ada sampai dengan 3000 sebelum Masehi. Intinya pada masa prasejarah ini adalah masih bersifat sangat primitif sekali ya. Informasi dalam bentuk gambar, lukisan ya. Kalau kita lihat contohnya seperti ini ada di gua-gua ya. Jadi mereka hanya menggambar ini seperti gambar manusia, menggambar binatang yang ada di dinding-dinding untuk mengirim pesan ya. Kemudian berkembang teknologi ya, menggunakan asap ya. Jadi menggunakan asap. Nah, pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1400-an Masehi ya. Itu berkembang lagi teknologi informasi, masing-masing ada cirinya. Nah, teknologi di masa sejarah ini terbagi menjadi 4 masa, yaitu masa tahun 3000 sebelum Masehi, 2900 Masehi, 500 sebelum Masehi sampai dengan 1455. Kita lihat apa sih yang mencirikan masing-masing. Kalau di tahun 3000 sebelum Masehi itu ada namanya huruf-huruf atau simbol piktograf ya. Ini ciri-cirinya yang digunakan oleh bangsa Sumeria ya. Nah, contohnya seperti ini. Anda bisa lihat masing-masing simbol tadi menyatakan sesuatu ya. Misalkan yang ini adalah heaven artinya surga ya, kesenangan. Kemudian ada menyatakan bumi untuk laki-laki, perempuan dan seterusnya. Jadi seperti inilah simbol-simbol piktograf. Kemudian masa sejarah yang tadi 2900 sebelum Masehi, ciri-cirinya apa? Ini sudah mulai lebih modern lagi huruf-hurufnya. Contohnya yang ada di Mesir kuno ya, namanya huruf hieroglif. Kita lihat seperti ini simbol-simbolnya. Kalau tadi masih per kata, ini sudah per huruf ya. Kita lihat kalau simbol burung itu artinya apa ya. Simbol-simbol seperti ini ada maknanya burung ya menghadap ke depan ya. Masing-masing punya arti huruf ya. Kalau tadi sebelumnya di Sumeria masih kata, kalau ini sudah per huruf. Kemudian 500 sebelum Masehi ini sudah mulai mengenal media tulis ya. Media tulis ini menggunakan serat papirus ya. Jadi serat papirus itu serat yang bisa digunakan untuk menulis seperti kertas ya. Kalau kita lihat, nah seperti ini, serat papirus. Kemudian berikutnya di tahun 1405 sampai dengan 1455 ini ditandai dengan sudah mulai manusia semakin canggih teknologinya, yaitu menggunakan mesin cetak ya. Menggunakan mesin cetak yang pertama kali ditemukan oleh Johann Gutenberg. Jadi mesin cetaknya seperti ini, jadi mencetak kertas-kertas yang masih kualitasnya juga tidak terlalu bagus ya.
Jadi sudah ada mesin cetak. Selanjutnya pada masa 1800-an ya, ini mulai berkembang teknologi mekanik ya. Contohnya itu ada mesin analytical ya oleh Charles Babbage ya, menggunakan mesin analytical ya. Kemudian juga di tahun 94 tahun kemudian dari cikal bakal mesin analytical ini adalah muncul nanti ENIAC 1 ya, komputer pertama di dunia. Kemudian berkembang juga teknologi pengiriman ya oleh salah satu ilmuwan namanya Samuel Morse ya, mengirimkan informasi jarak jauh ya menggunakan kode-kode atau sandi Morse. Ya, sandi Morse ini kalau Anda pernah ikut kegiatan pramuka di sekolah itu tut 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 ya, jadi ada maknanya. Tut tut tut. Nah, panjang, pendek, titik-titik, ya, pendek-pendek, tut tut tut. Nah, itu ada maknanya huruf masing-masing ya. Kalau Anda pernah ikut kegiatan pramuka, insya Allah akan tahu hal seperti itu. Kemudian itu di tahun 1830-an, kemudian di tahun 1860-an ya, itu mulai menggunakan bentuk gambar bergerak ya. Nah, inilah cikal bakal teknologi film tahun 1861. Nah, kemudian di tahun 1877 inilah penting titik awal pengiriman menggunakan suara. Jadi suara dikirim menggunakan telepon oleh Alexander Graham Bell. Kemudian terus berkembang ya. Foto juga di tahun 1877, kemudian terus berkembang di tahun 1900-an. Nah, inilah TV tabung pertama kali tahun 1923 ya. Kemudian berkembang terus dan di tahun 1946 nah inilah komputer pertama sekali yang namanya ENIAC 1. Nanti kita akan lihat bagaimana seperti apa bentuknya komputer ENIAC 1 ya. Kemudian terus berkembang ya. Tahun 62 ya. Sudah mulai ada sistem jaringan ya, jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya ya. Nah, di tahun 99 ini menghubungkan 4 titik ya di kampus di Amerika. Ada University of California, Stanford, University of Santa Barbara, UT ya. Ini saling terhubung ya, sudah mulai mengenal jaringan komputer. Tahun 72 email pertama kali sudah ada. Kemudian istilah internet mulai digunakan di tahun 90-an ini sudah ada menggunakan TCP/IP ya. Kemudian di tahun 81 ya terus berkembang 86, 91, 92 ditemukan www ya sudah bisa ngirim ya web ya. 94, 95 terus sampai sekarang ya. Teknologi internet sangat berkembang sangat pesat. Nah, apa saja berikutnya kita akan masuk ke aplikasi teknologi informasi. Nah, ternyata teknologi informasi ini banyak digunakan untuk membantu kehidupan manusia sehari-hari ya. Kita akan lihat, mungkin ini hanya sebagian saja, tidak bisa semuanya kita sampaikan di sini. Nah, yang pertama di bidang teknik, nah ini sangat membantu sekali ya. Terutama di software misalkan ya. Terkait software misalkan teman-teman di teknik sipil itu ada AutoCAD ya, atau teman-teman di teknik mesin ya yang senang dengan desain ada CorelDRAW, dengan senang gambar, edit gambar ada MS Project dan lain sebagainya ya. Kemudian di bidang sains, jadi di bidang sains ini sangat membantu kehidupan manusia, khususnya misalkan di bidang navigasi, mitigasi bencana ya, ataupun kita memperoleh informasi-informasi yang menggunakan media satelit untuk merekam objek yang ada di atas ya. Jadi kalau dengan ada satelit yang letaknya sekitar 36.000 km dari permukaan ya bumi ya, itu bisa membuat memfoto ya dari jarak itu dengan hasil yang resolusi yang sangat tinggi. Nah, ini contohnya Indonesia itu sudah bisa membuat satelit ya, salah satu lembaga antariksa dan penerbang Indonesia lah. Penerbang nasional itu ada 8. Nah, ini 8 juga sudah mulai membuat satelit nano ya. Satelit yang digunakan ini masih terbatas hanya untuk penginderaan jauh atau untuk pencitraan ya, untuk memoto objek-objek yang ada di permukaan bumi dari atas. Untuk komunikasi masih belum. Jadi kita Indonesia masih menggunakan kerjasama dengan negara lain ya
untuk pembuatan satelit yang digunakan untuk telekomunikasi ya. Ini contoh hasil dari satelit 8 ya. Ini peta. Jadi sebelum ini contohnya foto pada tahun 2019 4 Oktober sebelum terjadinya bencana banjir. Nah, setelah bencana banjir tanggal 17 Juli 2020 kelihatan sekali ya. Jadi inilah salah satu yang sekarang yang bisa dilakukan oleh satelit 8 ya. Masih pada penginderaan jauh ya. Kemudian ya tadi ya aplikasi di bidang teknik itu ada Corel ya atau Photoshop Studio ya, desain-desain ya. Kemudian di bidang ekonomi ada dengan adanya e-commerce ya. Banyak sekali ya. Anda bisa lihat Bukalapak, Tokopedia ya. Ada Blibli, kemudian ada Shopee ya, lain sebagainya ya. Jadi orang tanpa harus pergi ya, keluar dari rumah untuk pergi ke suatu toko atau ini untuk berbelanja. Jadi cukup selama ada koneksi internet mereka bisa berbelanja ya. Banyak sekali aplikasi. Apalagi di tengah dampak COVID yang cukup besar ini, mengkhawatirkan ini, orang-orang lebih senang berbelanja secara online ya. Kemudian di bidang bisnis ya. Nah, salah satunya misalkan yang banyak digunakan sekarang adalah Webex ataupun aplikasi Zoom ya. Jadi aplikasi Zoom, Webex itu bisa digunakan untuk pertemuan, rapat-rapat bisnis ataupun kita di bidang pendidikan itu bisa kita gunakan untuk sharing materi atau pemberian pembelajaran menggunakan media tadi. Nah, khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang besar itu sudah menerapkan namanya Enterprise Resource Planning ERP ya. Jadi mereka menggunakan sistem ERP itu untuk mengontrol semua ya pengolahan ya produk yang mereka jual itu mulai dari ya bahan bakunya sampai pembuatan ya produksi sampai nanti penjualan. Jadi mereka bisa melihat ya dari rantai awal sampai rantai akhir konsumen ya. Selain itu mereka juga mengawasi human resource-nya ya. Kemudian ada mereka juga punya big data analitik ya. Jadi mereka punya data. Jadi apa sih sebenarnya yang dibutuhkan konsumen, mereka bisa lihat ya. Mana yang tren, mana yang banyak disukai, mereka bisa lihat ya. Mereka juga bisa resource lihat sumber daya pekerja mereka ya. Mereka juga bisa lihat bagaimana servisnya, kemudian bagaimana juga penerapan IoT untuk teknologi mereka di bagian produksi misalkan atau lain sebagainya ya. Jadi sudah sangat terintegrasi semua. Jadi menggunakan teknologi namanya Enterprise Resource Planning atau ERP. Kemudian di bidang administrasi umum ini Anda sering menggunakan ya, baik Anda menggunakan SIA ya, Sistem Informasi Akademik ya, atau Anda untuk mendaftar ya untuk pengurusan di bidang pemerintahan misalkan ada EKTP ya. Itu semua sudah menggunakan teknologi IT ya. Ataupun Anda kemarin tes UTBK yang melewat dari SBMPTN ya, Anda juga sudah memanfaatkan teknologi tadi. Kemudian ada di bidang perbankan ya, ada e-banking, mobile banking dan lain sebagainya ya. Jadi sudah memanfaatkan teknologi IT ya. Terutama di mobile banking ini yang penting itu adalah bagaimana keamanan ya, security dari pengguna karena ini berbicara tentang uang, sekali mereka bisa ini sangat berbahaya, bisa merusak data konsumen. Kemudian aplikasi di bidang pendidikan ya, e-learning ya. Ya, kita gunakan daring Unra Masih ID ya. Kemudian juga di bidang pemerintahan ya, ada munculnya e-government, pemerintah mengeluarkan beberapa aplikasi yang mempermudah ya. Ini contohnya untuk pembuatan EKTP. Kemudian di bidang kesehatan, nah ini di bidang kesehatan Anda bisa cek misalkan BPJS Anda sudah ikut atau tidak ya secara online ya, atau menggunakan ada fasilitas smart card untuk mengetahui perkembangan kesehatan Anda. Kemudian ada bidang industri manufaktur ya contohnya di industri robot ya atau elektronik itu semua sudah menggunakan media terintegrasi dengan komputer. Kemudian di transportasi ya pemasangan GPS nanti sehingga kemudian dibuat mobil tadi autonomous ya jadi bisa bergerak sendiri ya. Ini menggunakan mobil autonomous ya jadi dia sendiri akan memilih rutenya, cari jalannya, Anda sebagai penumpang di dalam tinggal terima saja.
Kemudian ada bidang pertahanan keamanan, teknologi di bidang radar ya, mengirim informasi jarak jauh, kemudian ada penyembunyian data segala macam. Itu juga sudah memanfaatkan teknologi informasi. Di bidang permainan game ada game 2 dimensi, 3 dimensi, ini cukup laris ya. Bayangkan di Play Store itu download ya untuk game-game itu bisa sampai jutaan ya. Itu saking banyaknya pengguna ini. Nah, ini juga peluang bagi Anda nanti yang berminat untuk mengembangkan game juga ini. Jadi jangan hanya sebagai pengguna game, sekali-sekali buatlah game. Ya. Mungkin itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.